Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah magang 3 yang terpelajar, sebelum kita memulai kegiatan evaluasi kegiatan magang pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk memperlancar kegiatan koreksi ini. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Amin. Berdoa cukup. Baik, mahasiswa penempuh mata kuliah magang 3 yang terpelajar, seperti yang sudah kita lakukan bersama, bahwa kita sudah melakukan kegiatan magang dan sudah pengumpulan pelaporan. Dan saat ini kita akan membuat penilaian untuk kegiatan magang yang telah teman-teman lakukan. Nah, sebelumnya kita akan menyampaikan bahwa nanti nilai teman-teman itu terdiri dari 4 aspek ya, yaitu dari presensi, tugas, UTS, dan UAS. Tugas akan diperoleh dari laporan tertulis dan video rangkaian kegiatan magang 3 dengan bobot 25%. Kemudian UTS itu diperoleh dari perangkat pembelajaran ya yang berupa RPP dan bahan-bahannya, serta laporan praktek persekolahan, yaitu 35%. Dan UAS itu dinilai dari praktik pembelajaran yang sudah teman-teman lakukan. Nanti kita ambil nilai total atau nilai terbaik, kemudian kita masukkan ke nilai UAS sebanyak atau bobotnya adalah 40%. Nah, saat ini kita sedang mencoba mengoreksi untuk lebih sempurnanya laporan yang teman-teman kumpulkan, dan nantinya harapannya semua akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, dari beberapa yang sudah dikumpulkan, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki, sehingga ini kami akan mencontohkan satu untuk kita berikan masukan. Nanti mohon teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti. Yang pertama, judul itu harus dibuat before after-nya 0. Jadi untuk mengetahui before after-nya 0, klik kanan paragraf, kemudian ini before after-nya 0. Nah, dibuat seperti ini, kemudian spasinya 1. Kemudian COVID-nya, masa pandemi COVID-19. Kemudian nanti mohon dicek lagi, setahu kami langsung nama ya. Jadi ini nanti namanya balok semua. Kemudian bawahnya NIM-nya langsung di bawah seperti ini. Dan ini juga sama, before after-nya 0. Boleh misalkan kalau terlalu kecil, bisa diperbesar menjadi 14. Juga 14. Nah, kemudian yang kedua, nanti logonya itu dibuat yang logo resmi. Logo resmi itu tulisan UST-nya itu Times New Roman. Nanti kita coba carikan ya, kita ganti dengan logo Times New Roman. Logo yang tulisan UST-nya Times New Roman. Kemudian lembar pengesahan juga sama, ini dirapikan. Nah, ini penulisan COVID-19 itu yang benar seperti ini ya, bukan COVID-2019. Jadi harus sama semua. Ini juga semua dibuat before after-nya 0. Untuk laporan yang lebih rapi.
Nah, ini diberi tahun 2020. Nah, ini nanti dituliskan saja kalau sudah final ya. Nanti kalau sudah final semua kita beri paraf. Nah, ini nanti kita cek lagi seperti apa penulisan pengesahan di pedoman. Kemudian di belakang ini contoh tadi ya, logo yang resmi itu tulisan UST-nya fontnya Times New Roman. Kemudian yang namanya paragraf itu tidak bisa berdiri hanya dengan satu kalimat. Nah, ini masih ada paragraf yang berdiri hanya dengan satu kalimat, maka tata tulisnya diperbaiki. Nanti akan kita kasih masukan ya di sebelahnya. Mohon nanti diindahkan ya. Paragraf tidak dapat berdiri hanya dengan satu kalimat. Mohon diperbaiki. Terus di awal paragraf itu juga tidak bisa menggunakan kata hubung. Jadi hindari kata hubung di awal paragraf. Kata hubung itu dalam, dari, untuk, sedangkan, dan lain sebagainya. Nanti semuanya mohon diperbaiki, dicek lagi. Nah, ini mohon dirapikan. Nanti pengaturannya itu harusnya marginnya itu 4433. Jadi menggunakan yang baku ya. 4433. Nah, nanti tolong dirapikan lagi ini ya. Kemudian ini karena ada penjelasan tadi. Nah, ini diurutkan, dirapikan. Yang belum rapi, nanti tolong dirapikan. Ini urut ya, ke atas ini lari sendiri. Harusnya urut dengan atas ini. Kayaknya ini nggak pakai otomatis sih. Kalau otomatis nggak lari-lari. Nah, sini juga diurutkan, dirapikan ya, karena ini mau dibaca banyak orang, maka perlu rapi. Latar belakang, kemudian ini semua dirapikan. Ini tidak saya bantu rapikan karena banyak sekali ya. Nah, ini sudah rapi bawahnya. Nah, ini mahasiswa, ini mohon semua dirapikan ya. Misalkan manfaatnya, ya diberitahu dapat bagi mahasiswa seperti apa. Ini kan nggak rapi ya. Atau misalkan ini diberi tanda 1A atau B. Itu mohon dirapikan agar nanti nilai laporannya juga maksimal, dan ini kan mau dibaca banyak orang ya, nanti tidak hanya teman-teman yang kena, tapi kita juga jika tidak sesuai. Gitu. Ini juga mohon dirapikan ya, bisa diurutkan, dan nanti sama marginnya tadi 4433. Ini masih ada kata hubung di awal paragraf. Kemudian ini diberi narasi berikut merupakan struktur organisasi. Lah di bawahnya ini kan namanya bagan ya, diberi keterangan bagan struktur gitu. Terus ini masih ada kata hubung di awal paragraf, itu mohon dirapikan. Kemudian ini pakai bahasa asing, maka perlu diitalik.
Itu semua mohon dirapikan semua ya. Ini grup bukan B ya, tapi pakai P kan ya, grup, bukan pakai B. Terus tadi di atas saya membaca peserta didik, di sini siswa, maka harus konsisten tata tulisnya. Konsistenkan penggunaan kata siswa, peserta didik, kemudian murid atau apa anak dan lain sebagainya itu di semua naskah. Kalau menggunakan siswa maka siswa semua. Kalau menggunakan peserta didik maka peserta didik semua. Ini juga masih ada kata hubung, hindari kata hubung di awal paragraf. Nah, nanti ini juga dirapikan. Dikasih penjelasan, misalkan berikut merupakan hasil rekaman praktek pembelajaran pertama. Berikut merupakan praktek pembelajaran kedua. Itu diberi narasi ya, biar lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Nah, nanti UAS-nya kita lihat semua dari hasil ini. Ini nanti tolong dirapikan lagi ya. Nah, ini kan kayak seperti ini masih belum rapi. Nanti mohon dirapikan. Kalau khawatir nanti pecah atau rusak lagi di tempat saya, nanti teman-teman bisa mengirimkannya pakai PDF agar bisa tidak pecah. Nanti kalau ada yang perlu masukan, nanti kami beri masukan lewat narasi dikasih tahu halaman berapa ya. Ini belum ada halamannya. Nah, dari yang sudah kami baca ini, praktik persekolahannya belum dinarasikan ya. Jadi perlu dijelaskan praktik persekolahannya ini misalkan ya, mengoreksi jawaban PTS. Nah, itu lebih dijelaskan detail kapan dilakukan. Ini kan tidak ada kapan dilakukannya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya dijelaskan lebih detail terkait dengan praktik pelaksanaan, karena itu juga nanti ada nilai tersendiri untuk praktik pelaksanaan kegiatan persekolahan. Ini puskesmas ya, jadi semua menggunakan kata baku ya. Ini masih belum menggunakan kata baku. Nah, ini satu-satu diberi penjelasan, ini gambar apa, ini gambar apa, kan ini 2 hari yang berbeda tuh. Jadi pastinya penjelasannya juga berbeda, diberi keterangan yang berbeda-beda. Ini juga satu gambar dikasih keterangan berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Nanti mohon dirapikan lagi. Kemudian ini nanti kalau yang ada di dalam tabel itu semuanya satu spasi ya, biar tidak pecah seperti ini. Nanti akan lebih rapi. Dan kalau bisa mahasiswa sudah menyekan tanda tangan sendiri, jadi atas nama mahasiswa semua sudah ada tanda tangannya semua. Kemudian penilaian selanjutnya yaitu nanti ada perangkat ya. Perangkat itu 35%, itu nanti perangkat kita ambilkan nilainya dari RPP ini, dari teman-teman RPP yang dibuat. Maka RPP-nya sebisa mungkin sudah bagus. Ini kan misal ini ya, kerapiannya masih perlu dirapikan lagi. Kemudian kita memastikan perangkatnya yang dibuat itu sudah bagus. Ini misalkan ada indikatornya 1, 2, 3. Nah, kalau indikatornya 3, maka tujuan pembelajarannya minimal 3. Ini sudah belum. Nah, ini sudah minimal 3. Kemudian dalam menyusun tujuan pembelajaran, pastikan ada unsur audience, behavior, condition, and degree atau ABCD. Misalkan ini
berdasarkan teks bacaan berarti tidak berdasarkan teks bacaan. Dengan menggunakan teks bacaan tentang bermain di halaman sekolah, siswa mampu membaca dengan tepat. Nah, ini sudah sesuai. Ini juga tanpa melihat buku berarti tidak menggunakan alat bantunya apa? Kondisinya misalkan dengan bantuan lembar kerja, dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menyebutkan boleh. Jadi harus lebih jelas. Terus sebetulnya model direct instruction itu bukan model pembelajaran. Kalau model pembelajaran itu pastikan ada langkah-langkahnya ya. Ini nanti dirapikan lagi. Coba kita pastikan apakah ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari direct instruction. Ini belum ya, jadi nanti dipastikan lagi direct instruction yang dimaksud itu yang seperti apa, model pembelajaran yang digunakan. Nanti ini tolong dirapikan lagi biar nanti nilainya bisa lebih baik. Dan sebetulnya yang namanya penilaian sikap itu harus sinkron dengan yang di atas. Misalkan di sini disampaikan akan menilai jujur, maka di atas harus ada kata kapan nih jujur itu dinilai. Ini belum ada ya. Jadi harus disinkronkan antara kegiatan pembelajaran dengan penilaian, baik penilaian sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Nah, ini disampaikan misalkan pengetahuannya tes tertulis, maka soalnya harus tertulis ada, karena ini kan sudah diajarkan ya, maka soalnya juga harus ada. Dan kalau teman-teman sudah punya scanan dari tanda tangan guru dan capnya, ini sebisa mungkin juga semua ditandatangani karena dikatakan valid jika ada tanda tangannya. Oke, ini sudah ada lampirannya LKPD-nya. Nah, di RPP ini dituliskan keterangannya. Ini untuk praktek pembelajaran keberapa itu diberi keterangan untuk mempermudah kita melakukan penilaian. Semuanya nanti mohon dipastikan, misalkan ada sinkronan antara indikator dan tujuan pembelajaran sudah beres, kemudian model yang digunakan sudah sesuai. Ini cooperative learning itu model pembelajaran ya, bukan pendekatan. Kalau pendekatan itu misalkan pendekatan saintifik. Dan yang namanya model pembelajaran kooperatif itu tipenya ada ratusan. Harus disampaikan kooperatif tipe apa, tipe TGT, tipe Jigsaw, NHT, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ini juga mohon disesuaikan, kalau dilihat belum terlihat ya kooperatifnya yang mana, nanti diperkuat lagi. Begitu juga dengan penilaian kerjasama, percaya diri, dan keaktifannya. Nah, ini nanti dirapikan lagi, kemudian diberi keterangan RPP untuk pembelajaran keberapa untuk kita mempermudah menyinkronkan. Oke, kami harap semua laporan itu dilaporkan dengan serapi mungkin karena ini akan dibaca banyak orang ya, sehingga nanti ini dirapikan dulu, baru kalau sudah rapi nanti kami bubuhi tanda tangan. Masukan ini baru satu, nanti tolong yang lain mengecek lagi. Nanti kami buatkan kolom untuk melakukan perbaikan revisi bagi yang masih belum beres ya, masih perlu perbaikan, mohon direvisi lagi. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.